Kemudian dia mengatakan, ya Abu Bakar, aku sering bermimpi. Dalam mimpiku seolah-olah aku berada di tempat yang sangat sempit sekali. Tiba-tiba aku dipindahkan ke tempat yang sangat luas sekali. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Khalid, itu pertanda bahwa engkau akan meninggalkan agama jahiliyah dan akan masuk ke dalam agama Islam. Masuklah ke agama kami. Akhirnya kemudian Khalid datang kepada Nabi SAW dan bersyahadat di hadapannya, mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kemudian Khalid mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli, berdoalah untukku, an yaghfirallahu ala ma mawah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah aku perbuat. Karena bagaimanapun Khalid selama puluhan tahun mengangkat senjata untuk membunuh kaum muslimin. Lihatlah dalam perang Badar, lihat dalam perang Uhud, jiwa kaum muslimin melayang di tangan Khalid, dan Khalid tidak pernah terkalahkan menjadi pemimpin perang di masa jahiliyah. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untukku kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, ya Khalid, fa innal islama tajubbu ma qabla. Wahai Khalid, Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Dengan kamu bersyahadat itu secara otomatis dosamu sudah hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun setelahnya, tepat pada tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah, artinya 2 tahun lagi sebelum wafat Nabi SAW, maka Nabi SAW mulai menyebar Islam keluar Arab, sebagaimana janji Nabi SAW dalam setiap dakwahnya ketika di Mekah, qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam, katakan la ilaha illallah, karena kalimat itu akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Maka Nabi mulai melancarkan surat-suratnya, diberikan ke Najasyi, kemudian dilancarkan ke Mesir sampai ke Romawi. Ketika itu Nabi SAW mengirim surat ke salah satu raja yang menguasai Balqa, namanya Sarahbil ibn Amr al-Azdi. Rajanya namanya Sarahbil, menguasai daerah Balqa, dan itu di bawah kekuasaan Romawi. Tapi apa yang terjadi? Al-Harith ibn Umair yang mengantar surat itu rupanya dibunuh, disalib, disiksa dan dibunuh. Padahal tidak boleh seorang delegasi itu dibunuh. Dan kalau terjadi pembunuhan kepada seorang delegasi, itu sama saja ngajak perang negara. Makanya Nabi SAW murka ketika mendengar bahwa Sarahbil membunuh delegasinya Al-Harith ibn Umair. Dari situlah Nabi SAW membuat pasukan besar. Nabi belum pernah mengirim pasukan sebesar ketika melawan orang-orang Romawi di Mu'tah. Nabi mempersiapkan 3.000. Tentu 3.000 itu sudah sangat besar, karena kaum muslimin tidak sebanyak orang-orang Romawi. Ya. Akhirnya kemudian bergeraklah pasukan ini. Ketika itu Nabi SAW meminta kepada 3 tokoh penting dan 3 tokoh sentral ketika itu untuk menjadi pemimpin perang dan pembawa liwa bendera putih. Karena bendera Nabi SAW ada 2, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang juga yang mengatakan hijau, ada juga yang mengatakan kuning, dan bertuliskan la ilaha illallah. Lah kemudian kata Nabi SAW, Rasul memanggil Zaid ibn Harith. Antum tahu siapa Zaid ibn Haris? Zaid ibn Haris adalah anak angkat Nabi SAW. Dahulu semasa
Nabi SAW mengangkat Zaid, namanya bukan Zaid ibn Harith, tapi Zaid ibn Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ahzab dan mengatakan ud'uhum liabaihim wa aqsatu indallah. Maka nasab anak-anak angkat tetap diberikan kepada bapak angkat, karena itu lebih adil di sisi Allah. Akhirnya dirubah lagi, dari Zaid ibn Muhammad dikembalikan menjadi Zaid ibn Harithah. Dan itu menjadi hukum fikih. Tidak boleh kalau anda mengangkat anak angkat dinasabkan kepada anda bapak angkatnya, tapi tetap dinasabkan kepada bapak aslinya siapa, sebagaimana Zaid ibn Harithah. Lah Zaid ibn Harithah ini anak angkat yang paling dicintai Nabi SAW. Makanya Usamah bin Zaid juga putranya Zaid ibn Harithah pun cucu angkat Nabi SAW yang sangat disayang Rasul, yang kelak sebelum wafatnya Rasul dia disuruh untuk menjadi pemimpin perang untuk melawan Romawi. Tapi sebelum Rasul mengutus mereka, keburu meninggal dunia, dan baru diberangkatkan di zaman Abu Bakar. Itu pun padahal beliau masih muda, tapi kehendak Nabi SAW tentu putusannya berdasarkan wahyu. Tapi yang jelas bahwa Zaid ibn Harithah ini adalah orang yang dicintai Nabi SAW. Bahkan satu-satunya sahabat Rasul yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran hanyalah Zaid. Tidak ada semua sahabat Nabi yang dicantumkan dengan namanya Zaidun itu kecuali Zaid ibn Harithah. Kalau sahabat yang lain biasanya hanya diturunkan ayat tapi tidak disebut namanya, tapi Zaid disebutkan namanya dalam Al-Quran ketika Zaid menikah dengan Zainab bintul Harith. Kemudian selang beberapa waktu karena rumah tangganya gonjang-ganjing, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasul memberitahu Zaid agar Zaid menceraikan Zainab. Kemudian Zaid pun menceraikan Zainab. Tapi setelah hilang masa iddahnya, tiba-tiba Allah perintahkan Rasul menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Kenapa Nabi menikahi bekas istri anak angkat? Nabi menyuruh Zaid menceraikan Zainab, habis itu Nabi menikahinya. Tentu ini bukan kemauan Nabi, ini kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan agar Zaid menikah dengan Zainab, dan setelah itu diceraikannya dan dinikahi Rasul. Kenapa? Untuk menghilangkan adat istiadat yang batil, di mana di zaman jahiliyah tidak boleh menikah dengan istri anak angkat. Padahal anak angkat bukan anak kandung. Anak angkat itu tidak ada hubungan mahram. Maka bekas istrinya pun tidak ada hubungan mahram dengan bapak angkatnya, sehingga boleh dinikahi. Itu maksudnya, untuk menghilangkan adat istiadat ini. Lah Zaid ini tumbuh di lingkungan Nabi SAW. Dialah yang banyak menemani Nabi SAW ketika dakwah, termasuk ketika Rasul berangkat ke Taif, kemudian disakiti oleh orang Taif. Yang melindungi Nabi SAW adalah Zaid ibn Harithah. Makanya ketika perang Mu'tah tepat pada tahun 9 Hijriah, Nabi meminta agar Zaid yang memimpin perang, dan dialah yang mengomando pertama dalam peperangan dan membawa liwa bendera putih yang kemudian menjadi simbol bendera kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, kalau Zaid terbunuh, maka pemimpin yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ikhwan, Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi. Dia saudara daripada Ali bin Abi Thalib, hanya beda setahun usianya. Tapi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Dia orang yang termasuk juga disiksa oleh orang-orang Quraisy, disakiti oleh orang-orang Quraisy, sehingga ketika Nabi SAW mengharuskan orang-orang yang masuk Islam,
yang ditekan di Mekah agar hijrah, kemudian memilihkan tempat hijrah yang terbaik kemana? Ke Habasyah, karena di sana ada raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Dialah Raja Najasyi, ya, namanya Ashamah bin Afjuh. Maka berangkatlah rombongan pertama bersama Utsman bin Affan dan putri Nabi Ruqayyah. Ja'far pun ikut berangkat, beberapa orang menuju Habasyah. Dia tinggal di Habasyah selama 7 tahun. Ketika kemudian Madinah sudah dikuasai kaum muslimin, maka Ja'far pun pulang dari Habasyah menuju Madinah. Baru dia tinggal sebentar di Madinah, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Ya Ja'far, engkau akan menjadi panglima kedua kalau Zaid terbunuh." Akhirnya kemudian Ja'far pun maju menjadi panglima kedua. Kemudian kata Rasul, kalau Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah ibn Rawahah sebagai penggantinya. Dan Abdullah ibn Rawahah adalah sahabat yang rajin puasa. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dalam situasi apapun Abdullah ibn Rawahah itu tidak pernah meninggalkan puasa, walaupun dalam perang Mu'tah sekalipun dia sedang puasa. Sampai dijelaskan suatu ketika, kami dan seluruh para sahabat tidak sanggup menjaga puasa kami karena panasnya yang luar biasa. Kata Anas, kecuali 2 orang yang tidak membatalkan puasa. Pertama Nabi SAW, dan yang kedua Abdullah ibn Rawahah. Ya, luar biasa Abdullah ibn Rawahah. Maka ketika kemudian barisan pun dibuat 3 pasukan. Yang pertama pasukan inti dipimpin oleh Zaid ibn Harithah, kemudian pasukan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian pasukan ketiga dipimpin oleh Abdullah ibn Rawahah. Tiba-tiba Abdullah ibn Rawahah menangis di hadapan pasukan, sehingga kemudian dikatakan, "Ya Abdullah, wa ma yubki? Hal anta khaif?" Wahai Abdullah, kenapa anda menangis? Kau takutnya? Kata Abdullah ibn Rawahah mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak takut. Walakinni tadhakkartu qaulallahi ta'ala." Tapi aku mengingatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang mengatakan, firman yang mana ya Abdullah? Maka Abdullah ibn Rawahah kemudian membacakan tentang jahannam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jisiya. Dia teringat dengan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha, kalian semua akan melalui siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu jisrun mamdudun fawqa jahannam, sebuah jembatan yang terbentang bawahnya jahannam, dan kalian pasti melewatinya. Dan itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin tidak. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," dan orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan, tapi orang-orang yang zalim akan dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam jahannam. Katanya Abdullah ibn Rawahah, "Demi Allah, aku selalu mengingat ayat ini dalam peperangan, sehingga kalau Allah wafatkan diriku, apakah aku bisa selamat dari jembatan itu atau tidak?" Maka para prajurit yang lain mengatakan, "Ya Abdullah, arja'akumullahu salimina ghanimina muntasirin." Wahai Abdullah ibn Rawahah, kudoakan engkau, mudah-mudahan kau pulang dengan selamat, mudah-mudahan kau pulang membawa harta rampasan perang yang banyak, mudah-mudahan kau dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disemangati oleh pasukan. Tapi Abdullah ibn Rawahah mengatakan, "Tidak, aku tidak mengharap itu. Aku tidak mengharap aku ingin selamat. Justru aku mengharap dalam peperangan ini, aku ingin mati syahid. Aku ingin dicabik-cabik tubuhku oleh musuhku, dan aku tidak mengharapkan kemenangan." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya bergeraklah pasukan
Nabi SAW menuju Balqa, sebuah daerah di bawah kekuasaan Romawi, dan itu kota pertengahan di daerah Urdun, tengah-tengah daerah Urdun di zaman sekarang. Berangkatlah mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mungkin kalau orang tidak kuat fisik sudah capek di jalan, ya. Tapi para sahabat dulu itu memang luar biasa, dididik untuk jihad, memiliki fisik yang tangguh. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Zaman sekarang kan kalau perang enak saja, orang yang entah di mana tapi nembakin orang. Kalau dulu hadapan, dulu yang dilawan itu memang tentara, tentarawan tentara. Sekarang kalau perang indah, anak-anaknya dibom, perempuan dibom, ya. Lah orang sakit pun dibom, rumah sakit dibom, nggak ada aturannya zaman sekarang ini. Makanya ketika Nabi SAW bergerak, sebelum berangkat Nabi SAW memberikan wasiat, dan itu kebiasaan Rasul, memberikan wasiat sebelum mereka berangkat. Di antara wasiatnya, Nabi SAW mengatakan agar kalian mendatangi tempat meninggalnya saudara kita Al-Haris ibn Umayyah. Kemudian sebelum berperang, an yad'u ilal Islam, agar menyeru manusia ke dalam Islam. Dan itu kebiasaan Rasul. Apabila mengutus pasukan, Rasul tidak mengizinkan untuk langsung perang. Sebagaimana ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika hendak meruntuhkan benteng Khaybah, kata Nabi SAW, ya Ali, berjalan kau pelan-pelan ke musuh. Apabila musuhmu sudah di hadapanmu, ajak mereka agar mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh masuk Islam dulu. Kalau tidak mau nggak apa-apa, tapi bayar upeti, bayar jizyah. Kalau tidak mau, bismillah, perangi. Begitu kebiasaan Rasul. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama sadis, bukan agama teroris, bukan agama radikalis, tapi Islam mengutamakan dakwah dibandingkan jihad. Ajak orang dulu, bukan main hantam dengan bom saja. Tidak, diajak dulu kepada Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam. Baru kalau tidak mau pun ada tahapannya. Kemudian Nabi SAW mulai mengajarkan adab peperangan. Kata Nabi SAW, ughzu bismillah, berperanglah dengan membaca kalimat Allah, bismillah. Penting ikhwan, penting ikhwan. Bukan hanya berperang saja, antum mencari kerja juga pakai bismillah. Orang rumah juga ketika melakukan aktivitas di rumah hendaklah baca bismillah. Karena bismillah itu memiliki dua kandungan makna yang sangat penting bagi manusia. Pertama, bentuk isti'anah, bahwa dalam bismillah itu terkandung isti'anah, permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Karena segala sesuatu pun kalau tidak ada pertolongan Allah, maka tidak mungkin diberikan kemenangan, kesuksesan dalam bekerja, mengeluarkan sebuah permasalahan. Karena sekecil apapun perkara, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur tangan, jadi besar. Tapi sebesar apapun masalah, kalau Allah tolong dan ikut campur tangan, maka masalah itu akan kecil. Maka bacalah bismillah. Yang kedua, tabarrukan. Karena orang yang melakukan aktivitas setelah membaca bismillah, maka pekerjaan itu menjadi berkah. Bukan hanya sekedar halal, tapi berkah. Artinya walaupun bekerja nih, umpamanya dapatnya hari ini tidak banyak, antum mungkin jual cincong atau gojek atau apa gitu kan, yang penghasilannya biasa, antum dapat 1 juta, kok hari itu dapat 200.000 saja. Tapi kalau antum berjalannya dengan bismillah, maka 200 itu terkadang sama dengan 1 juta. Kenapa? Karena ada berkah di situ. Maka jangan lupa baca bismillah. Kata Rasul, ughzu bismillahi fi sabilillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah. Man kafara billah,
dan yang diperangi adalah orang yang kufur kepada Allah, bukan orang Islam. Sekarang kita lihat di negeri kita ada pembakaran bendera, tulisannya la ilaha illallah. Semua orang marah. Alasannya bahwa bendera itu bukan bendera ormas tertentu, tapi itu bendera kaum muslimin, itu liwa katanya. Sehingga ada orang yang kemudian memarahnya memuncak sampai membuat iklan di YouTube bawa pedang. Ada yang bawa pedang, ngutuk-ngutuk, mencaci memaki, siap jihad, siap perang. Yang Anda hadapi ini siapa? Di sini Nabi SAW mengatakan, man kafara billah. Anda harus berhadapan kalau ingin perang jelas-jelas dengan orang kafir. Mereka kaum muslimin. Nikmat aman itu nikmat besar. Anda boleh marah, Anda boleh marah, dan saya pun marah ketika ada orang yang membakar kalimat la ilaha illallah. Tetapi kita kemudian tidak perlu kemudian tersulut emosi sampai siap jihad, siap perang, siap mati syahid, ngangkat senjata. Gimana antum aturan jihadnya di mana? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cukup kita doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mungkin karena dia melakukannya karena kejahilannya, kita tidak tahu. Tapi kita kutuk-kutuk saja. Tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata mencaci, memaki, mengadu domba, akhirnya kemudian jadi rusuh. Nanti perang saudara, mau antum kayak Suriah? Naudzubillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang kita marah dengan perlakuan itu, tapi kemudian kita harus menghadapi dengan tenang, dengan bijak, dengan lembut. Keamanan negara diutamakan. Bagaimanapun nikmat aman itu menguntungkan kaum muslimin. Kita bisa ibadah dengan tenang, cari uang dengan tenang, berumah tangga dengan tenang, mendidik anak dengan tenang, apalagi. Oleh karena itulah masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini Nabi mengajarkan yang diperangi itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, la taqtulu walida wala imra'atan wala kabiratan. Jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh orang tua. Lihat, ada aturan perang. Tapi di zaman sekarang tidak, main rudal saja dihantam di sebuah tempat, tank-tank kemudian ditembakkan, kemudian tembakan asal berudul saja, yang mati ya anak-anak, orang tua, yang bukan tentara ya sipil, semua mati. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda berperang melawan tentara-tentara saja, itu pun tentara yang kafir kepada Allah. Mereka orang-orang lemah. Itulah aturan jihad. Nabi mengajarkan aturan jihad dulu, bahkan mengatakan wala taqta'u nakhlan wala syajaratan. Ketika perang pun tidak boleh merusak pohon, tidak boleh menebang, tidak boleh menebas. Jangan kemudian merusak pohon. Bahkan Rasul mengatakan wala tahdimu jidranan wala bina. Jangan kau hancurkan tembok dan bangunan. Sedemikian ketatnya adab jihad itu, menunjukkan Islam itu indah. Walaupun yang diserang negara kafir umpamanya, tidak boleh kita bakar hutannya, kemudian kita runtuhkan gedung-gedungnya. Cukup kita perangi orangnya saja. Kecuali kalau dalam gedung itu tentara semua, ya iyalah, lain ceritanya. Cemana kan? Kalau zaman sekarang kan nggak zaman dulu. Kita bawa pedang, mereka bawa rudal, kan? Habislah kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berangkatlah mereka menuju Mu'tah. Sesampainya di Mu'tah, rupanya tentara orang-orang Romawi tidak diperkirakan sebelumnya oleh para sahabat Nabi. Dikiranya 3.000 pasukan sudah besar, rupanya mereka melawan 200.000. Bayangkan ya, 200.000 melawan 3.000 orang. Itu 1 banding berapa itu? Sehingga para sahabat ketika itu kebingungan. Ini tentara banyak nih, kita 3.000 orang saja, di hadapan kita 200.000 orang. Ada yang mengatakan 250.000.
Akhirnya sebagian mereka bermusyawarah dan mengatakan, bagaimana kalau kita nulis surat kepada Rasul? Apa yang harus kami lakukan menghadapi 200.000 pasukan? Atau bagaimana kalau seandainya kita mundur dulu, kita buat siasat? Atau bagaimana kalau seandainya kita meminta bantuan agar ditambah lagi pasukan? Tapi ketika itu Abdullah ibn Rawaha adalah orang yang menyemangati para sahabat. Dia mengatakan di hadapan para sahabat yang ketika itu nyalinya hampir diciut melawan pasukan yang banyak. Kata Abdullah ibn Rawaha, ya qaumi, wahai kaumku, wallahi demi Allah, innal lati taqrahuna lallati kharajtum tatlubuna syahadah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci itu adalah sesuatu yang kalian keluar hari ini mencari syahadah, mencari mati syahid. Bukankah kita kesini mencari mati syahid? Justru ini kesempatan ini. Kemudian kata Abdullah ibn Rawaha, nahnu la nuqatilun nas bi'adadin wala biquwatin wala kabiratin, innama ihdal husnayaini zuhurun aw syahadah. Kata Abdullah bin Rawaha, kita tidak hendak berperang karena jumlah, kita tidak hendak berperang karena kekuatan, kita tidak hendak berperang karena besarnya pasukan, tapi kita berperang karena mencari dua perkara yang baik. Pertama kemenangan, yang kedua syahid. Apalagi? Akhirnya kemudian para sahabat terpancing dengan provokasi daripada Abdullah ibn Rawaha. Mereka bangkit semangatnya, kemudian mereka sampingkan ide-ide tadi, siap perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berangkatlah pasukan melawan tentara Romawi 200.000 yang dipimpin oleh Herakli. Berjumpa di Mu'tah di pertengahan Urdun. Dan luar biasa ikhwah, Anda bisa bayangkan 200.000 melawan 3.000. Lautan tentara yang sangat kuat dari Romawi yang dikenal kekuatan perangnya. Mereka seperti melebur, mengepung tentara yang kecil. Tapi semangat para sahabat tidak patah. Mereka tetap meringsek ke depan dan kemudian berperang dengan sangat hebat. Akhirnya pemimpin kaum muslimin Zaid ibn Harithah pun gugur pertama kali dalam perang Mu'tah, sesuai dengan tartib sabda Nabi. Setelah Zaid meninggal dunia, sebelum bendera itu jatuh, lalu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena kalau bendera itu jatuh, itu tanda kekalahan, menunjukkan bendera itu sesuatu yang mulia, harus dipertahankan. Maka akhirnya Ja'far pun mengambil bendera, dipegangnya oleh tangan kanannya, sambil tangan kirinya menyabat-nyabat musuh. Tapi Allah takdirkan tangan kanannya tersabat sehingga putus. Kemudian diambil tangan kirinya, tangan kirinya pun tersabat, putus juga. Akhirnya ditaruh di dada, kemudian dipeluknya, sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat hampir puluhan, ada yang mengatakan 70 lebih tusukan pedang di tubuh Ja'far bin Abi Thalib, sampai akhirnya dia terguling dari kudanya. Dan kemudian Abdullah ibn Rawaha menangkap benderanya. Ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW berada di Madinah. Rasul SAW tahu bahwa Ja'far gugur karena malaikat Jibril memberitahunya. Makanya kemudian Rasul SAW mengatakan, laqad abdalahullahu ala yadaihi bijanahaihi yatiru fil jannati haitsu syaa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap
yang dia akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya. Rasul tahu. Dan subhanallah, Ja'far bin Abi Thalib itu orang yang paling mirip dengan Rasul wajahnya. Paling mirip dengan Rasul, postur tubuhnya, kulitnya, mukanya luar biasa. Sehingga ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Nabi SAW merasa sesak dadanya. Bagaimanapun ikhwan, Ja'far sudah 7 tahun berada di Habasyah, di tempat hijrahnya, di tempat pengungsian kaum muslimin ketika kaum muslimin tertindas di kota Mekah. Kemudian pulang ke Madinah. Akhirnya kemudian baru berjumpa beberapa waktu dengan Nabi SAW. Belum lama bercengkrama dengan Rasul. Dan Ja'far pun hanya memiliki anak-anak kecil karena usia meninggalnya itu di bawah 40 tahun, masih muda. Sehingga ketika kematian Ja'far, Rasul kemudian merasa sedih sekali. Setelah 3 hari kematian Ja'far, dia mendatangi keluarganya. Keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu. Bahkan ketika kemudian dilaporkan Nabi SAW akan datang, istrinya mengira bahwa pasukan sudah datang, Ja'far akan pulang membawa kemenangan. Makanya istrinya kemudian menyediakan makanan yang enak, anak-anaknya dimandikan dengan bersih, supaya ketika ayahnya pulang melihat anak-anaknya sudah segar, sudah cantik, sudah ganteng. Dikiranya seperti itu. Kemudian Nabi SAW datang. Karena muka Nabi mirip dengan Ja'far bin Abi Thalib, anak-anaknya masih kecil, disangkanya bapaknya. Mengejar Nabi SAW, disangka bapaknya. Subhanallah. Tapi kemudian Nabi SAW beritahu kepada istrinya bahwa Ja'far telah syahid. Maka istrinya langsung shock. Bagaimana tidak? Di Madinah baru tinggal beberapa saat, maka Nabi SAW pun menangis karena sedih. Maka Rasul mengatakan, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan wahai para sahabatku makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia tertimpa musibah hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali ke peperangan. Maka ketika Ja'far kemudian roboh, diambil Abdullah ibn Rawahah. Setelah Abdullah ibn Rawahah pun kemudian selang beberapa waktu, dia pun kemudian gugur juga sesuai dengan keinginannya, ingin mati syahid dalam perang Mu'tah. Allah kabulkan. Akhirnya dia pun jatuh dan tumbang. Namun sebelum bendera jatuh, diambil oleh Utsman ibn Talha. Kemudian pasukan mundur. Ketika itu Nabi SAW tidak menyebutkan pemimpin yang keempat. Rasul hanya mengatakan apabila Zaid gugur, gantinya Ja'far, Ja'far gugur, gantinya Abdullah ibn Rawahah. Rasul tidak menyebutkan yang keempatnya. Maka Utsman bin Talha pun dia tidak enak untuk memegang bendera itu, tapi dia teringat dengan Khalid ibn Walid. Dan ketika itu Khalid ibn Walid ikut pasukan, dan itulah perang perdana Khalid bin Walid. Sebelumnya dia tidak pernah berperang bersama kaum muslimin karena dia telat masuk Islam. 3 bulan setelah masuk Islam, Khalid pun bergabung dalam perang Mu'tah. Maka dia teringat dengan Khalid dan bagaimana kepemimpinannya semasa jahiliyah. Maka Utsman bin Talha mencari, aina Khalid, di mana Khalid? Aina Khalid, di mana Khalid? Maka Khalid pun mengatakan, saya di sini. Maka Utsman mengatakan, ambillah bendera ini, pimpin kami. Maka karena melihat tidak ada pemimpin yang lebih bagus dibandingkan Khalid, akhirnya terpaksa Khalid mengambil bendera itu. Disinilah kecerdasan Khalid ditampakkan bagi kaum muslimin. Kepiawaian dalam berperang, keuletan dalam berperang ditampakkan dalam perang Mu'tah, sehingga kepemimpinan Khalid dalam peperangan, dalam perang Mu'tah ini menjadi gambaran sejarah yang tidak pernah dilupakan. Kemenangan pertama melawan musuh pertama di luar Arab, melawan bangsa Romawi. Bayangkan saja, 3.000 pasukan melawan 200.000.
Maka Khalid pun membuat taktik dan siasat peperangan. Disediakan berbagai macam seragam perang dan seragam persenjataan. Terkadang mereka maju kemudian mundur ganti seragam, kemudian maju mundur ganti seragam, seolah-olah banyak padahal pasukannya itu-itu saja. Terkadang kemudian maju mundur dari samping kiri, jadi orang Romawi dikacaukan belum dengan Khalid, seolah-olah bagaimana pasukan itu banyak sekali, dibuatnya debu mengepul, dibuatnya suara kuda gitu kan. Pokoknya bagaimana mengecoh, karena bagaimanapun al-harbu kaidun, perang itu tipu daya. Anda tidak boleh menipu kecuali dalam peperangan. Anda tidak boleh sombong kecuali dalam peperangan. Sombong boleh ketika perang, tapi di luar perang tidak boleh sombong. Menipu boleh dalam peperangan, tapi jangan menipu di luar peperangan. Zaman sekarang terbalik, kalau perang jujur, kalau di luar perang nipu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil kemudian memenangkan perang itu. Sehingga dalam riwayat Bukhari, hadis yang ke-611, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika dia diberitahu malaikat Jibril gugurnya Zaid, yang mengatakan usiba Zaid, Zaid telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian usiba Ja'far, Ja'far pun telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wa usiba Abdullah ibn Rawahah, dan juga telah meninggal Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sambil Rasul menangis, Rasul mengatakan hatta akhadar rayata saifun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihi. Sambil menangis Rasul mengatakan, sungguh sekarang bendera itu sedang dipegang oleh pedang dari pedang-pedang Allah. Di tangannya kemenangan Allah, Allah menangkan mereka. Di tangannya Allah menangkan mereka. Dialah Khalid ibn Walid, saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Ma'asyiral muslimin, maka ketika kemudian Khalid memimpin perang, karena Khalid ini ikhwan, orang yang ditakuti setelah kejadian ini, Khalid orang yang ditakuti. Setiap Khalid memimpin perang setelah perang Mu'tah, hampir dipastikan tidak pernah kalah. Sehingga terkadang akidah manusia terganggu. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, dia memecat siapa? Khalid ibn Walid. Padahal Khalid itu kalau jadi panglima perang gak pernah kalah, tapi Umar sengaja memecatnya dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kenapa? Supaya manusia tidak tawakal dengan Khalid, supaya manusia tidak tawakal dengan Khalid, tapi tawakal dengan Allah. Dikhawatirkan kalau ada Khalid, seolah-olah Khalid ini dikultuskan oleh pasukan, itu masalahnya. Pasti menang. Kenapa? Ada Khalid, kan masalah nanti. Makanya Khalid kemudian dipecat dan diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi pemecatan Khalid ini adab, karena ketika itu sedang perang melawan Qadisiyah, perang Qadisiyah melawan orang-orang Persia. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menyembunyikan suratnya sehingga pasukan tidak tahu, Khalid pun tidak tahu, supaya pasukan tidak down, maksudnya gitu ya. Baru setelah perang dimenangkan kaum muslimin, baru surat itu diberitahu. Lihat adab, supaya tidak down dengan begitu. Tapi Khalid bin Walid itu memang demikian. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika mengirim surat kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu, dia mengatakan, ya Musailamah, tobat kamu atau ku utus kepadamu Khalid bin Walid. Sampai ngancam Musailamah itu dengan mengirim Khalid bin Walid itu Abu Bakar. Kamu mau tobat nggak? Kalau enggak, ku utus Khalid memerangi kamu. Saking hebatnya Khalid itu, sampai Abu Bakar menjadikan dia kapolrinya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Khalid pun berhasil memukul mundur. Maka kerugian bagi musuh ketika itu banyak sekali, karena yang meninggal dunia dari kaum muslimin tidak banyak. Dari kaum muslimin itu yang meninggal hanya 12 orang, sementara dari orang-orang Romawi 3.350 orang. Kamu bisa bayangkan? Kaum muslimin yang gugur berapa orang? 12 orang. Dari 3.000 itu cuma 12 orang saja yang meninggal mati syahid. Tapi orang Romawi meninggal 3.350 orang. Makanya wajar kata Khalid, aku saja ketika perang pedangku 9 pedang patah. Jadi patah ganti lagi, patah ganti lagi, patah ganti lagi, sampai 9 pedang. Sehingga terakhir nggak ada pedang, ya sudah pakai besi apapun main pukul. Udah terakhir nggak ada pedang lagi. Ya wajar ya kalau Khalid bin Walid saja 9 pedang patah gitu kan. Ya wajar kalau dari pihak musuh banyak. Dari situ ketakutan Romawi dan akhirnya mereka mundur. Maka peperangan pun dimenangkan, sehingga ketika itu seorang Romawi datang kepada Khalid dan mengatakan, ya Khalid, apa kunci kemenanganmu sebenarnya? Maka Khalid hanya mengatakan, kami umat Islam nuhibbul mauta, sangat mencintai kematian, tapi kalian tuhibbul haya, sangat mencintai kehidupan. Itulah kunci kemenangannya. Simpel. Kami suka mati, Anda suka hidup. Itu kuncinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Khalid pun tidak mengejar Romawi, sebab bagaimanapun mereka tentara besar. Yang penting mereka sudah kalah, sudah mundur balik lagi, sudah selesai. Maka Khalid pun pulang. Sesampainya di Madinah, rupanya para tentara ini diperlakukan oleh wanita dan anak-anak, dilempari kerikil-kerikil kecil. Karena mereka pulang bukannya membawa syahid, mereka mengatakan, farartum minal mauti ya firar. Buat apa kalian kembali ke Madinah? Buat apa kalian kembali dari peperangan, wahai orang yang lari dari peperangan? Lihat, anak-anak yang melempari, wanita-wanita melempari. Kenapa kalian pulang lagi? Harusnya mereka tumpas mereka sampai mereka habis, atau kalian yang habis gitu. Bayangkan ya, anak-anak yang lempari. Kalau sekarang kan senang, wah suaminya selamat, nggak usah diteruskan bak, mati di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW mengatakan, hum laisu bil firar walakinnal kiram. Tidak, mereka bukan orang-orang yang lari dari peperangan, tapi mereka adalah orang yang pulang dari peperangan dan akan kembali ke peperangan untuk menghancurkan Romawi. Rasul membela. Dan subhanallah, selang 2 tahun setelah perang ini, tepat di bulan Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah, Nabi SAW pun kemudian pupus, dan sebelumnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Romawi, dipimpin oleh anaknya Zaid. Kalau dalam perang Mu'tah bapaknya yang mimpin, maka sebelum Rasul wafat, Rasul meminta anaknya, anak Zaid ibn Harithah, Usamah bin Zaid, memimpin perang melawan Romawi. Tapi Rasul keburu wafat, tapi tetap di zaman Abu Bakar diberangkatkan pasukan ini, dan berhasil di zaman Abu Bakar menaklukkan Romawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada kisah yang menarik kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid suatu ketika melalui beberapa tahap pertempuran. Usamah ini orang yang kuat, orang yang sangat kuat, karena memang didikan Nabi SAW sebagaimana ayahnya Zaid ibn Harithah. Dia orang yang paling dicintai Nabi SAW. Maka Usamah bin Zaid satu pertempuran pernah diutus Rasul
Tiba-tiba ada seorang musyrik menyerang orang-orang Ansar. Geram dia, nggak terima. Akhirnya dia mengejar musyrik itu. Setelah berhadap-hadapan, kemudian bertempur habis-habisan, rupanya orang musyrik itu kalah. Ketika hampir kemudian pedangnya melayang di lehernya, tiba-tiba musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama sempat terhenti, tapi tetap menebasnya dan mati. Perang itu dimenangkan kaum muslim. Rasul senang, tapi Rasul mendapatkan kabar yang tidak enak dari Usama ibn Zaid karena membunuh orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama dipanggil, ya Usama, aku tahu tamang qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuh musuh yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, ya wahai Rasul, karena dia firaran minal maut, karena dia lari dari kematian, takut pedang. Sengaja itu siasat dia saja itu. Dia takut dibunuh, makanya mengucapkan kalimat syahadat biar tidak jadi dibunuh. Tapi Nabi mengatakan tidak. Aqatalta man qala la ilaha illallah ya Usama. Apakah engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Usama? Tapi Usama tetap berdalih bahwa itu siasat orang musyrik supaya lari dari peperangan, lari dari kematian. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha lillah am li ghairillah. Wahai Usama, apakah kau sudah belah dadanya sehingga dia mengucapkannya karena Allah atau bukan karena Allah? Tapi Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu, maafkan aku. Usama baru sadar bahwa Rasul itu, Islam itu hanya memandang orang dari zahir, bukan dari batin. Pokoknya di depan kita ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat perang atau di luar perang, apakah dia musuh atau bukan musuh, yang jelas dia bersyahadat, maka kita tidak boleh menebasnya karena dia sudah zahirnya muslim. Berarti Usama sudah membunuh seorang muslim. Makanya dia mengatakan, istaghfirli ya Rasul, ampuni aku wahai Rasul, aku tidak tahu. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, madza tasna bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah tuhaju 'alaika sahibuha. Wahai Usama, apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau kalimat itu datang kepadamu pada hari kiamat, kemudian datang menghadap Allah dan mengatakan bahwa engkau pembunuh yang mengucapkannya? Apa yang kau akan lakukan di hadapan Allah? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, wahai Usama? Usama hanya mengatakan, ya Rasul, istaghfir. Tapi Rasul tidak menambah kecuali kalimat itu. Sampai Rasul mengatakan, sampai Usama mengatakan, wadidtu ma aslamtu illa yauma ini. Duhai kiranya aku baru masuk Islam ketika itu. Karena biasanya orang yang baru masuk Islam tidak dimarah-marahi sama Nabi. Dia sudah lama Islamnya, makanya dimarahi sama Nabi. Tapi dari sini menunjukkan kemuliaan ayahnya Zaid ibn Harithah turun kepada putranya Usamah bin Zaid, dan dia ditunjuk oleh Rasul padahal ketika usianya belasan tahun untuk memimpin perang di akhir-akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kilasan sejarah perang Mu'tah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Tidak ada pertanyaan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.